Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Miranda Ariadna dengan nomor induk mahasiswa 2006 0850 1008 dari Program Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial. Kali ini saya akan menjelaskan penelitian yang dilakukan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 1, yaitu tradisi Matepat Telo Riwai Pelai sebagai kepercayaan warga desa Bongkilengkese, Kecamatan Sinjai Timur. Nah, video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang tradisi Matepat Telo Riwai Pelai sebagai kepercayaan warga desa Bongkilengkese, Kecamatan Sinjai Timur. Nah, sebelum kita ke materinya, kita terlebih dahulu harus mengetahui pengertian dari tradisi dan pengertian dari kearifan lokal. Pengertian tradisi menurut para ahli yang pertama adalah Surjono Sukamto. Menurut Surjono Sukamto, tradisi adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan secara langgeng atau berulang-ulang. Untuk selanjutnya yaitu menurut WJS Purwadaminto. Menurut WJS Purwadaminto, tradisi adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan dalam masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus, seperti adat, budaya, dan kebiasaan, serta kepercayaan. Pengertian tradisi menurut WJS Purwadaminto ini hampir mirip dengan pendapat para ahli sebelumnya, itu Surjono Sukamto. Untuk selanjutnya yaitu Piotr Stomka. Menurut Piotr Stomka, tradisi adalah keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu, namun benar-benar masih ada hingga kini, belum dihancurkan, dirusak, atau dilupakan. Di sini tradisi hanya berarti warisan, apa yang sebenarnya tersisa dari masa lalu. Selanjutnya, para ahli menurut Komans M adalah tradisi adalah suatu gambaran sikap atau perilaku manusia yang sudah berproses dalam waktu yang lama dan dilakukan secara turun-temurun, dimulai dari nenek moyang. Tradisi yang telah berbudaya akan menjadi sumber dalam berakhlak dan berbudi pekerti dalam seseorang. Nah, itulah tadi pengertian dari tradisi oleh beberapa para ahli. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari kearifan lokal. Nah, para ahli yang pertama menurut Sibarani. Menurut para ahli Sibarani, kearifan lokal adalah suatu bentuk pengetahuan asli dalam masyarakat yang berasal dari nilai luhur budaya masyarakat setempat untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Nah, selanjutnya adalah pengertian kearifan lokal menurut Abdul Majid. Pertama-tama saya akan menjelaskan konsep dari kearifan lokal menurut Abdul Majid. Konsep kearifan lokal atau kearifan tradisional adalah pengetahuan yang khas dari suatu masyarakat atau budaya artis tempat. Adapun secara definisi kearifan lokal adalah kebiasaan suatu komunitas sosial yang dibuat sebagai tata nilai, sumber moral yang dihargai oleh komunitas mereka. Selanjutnya adalah menurut Warigan. Menurut Warigan, kearifan lokal adalah nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Indonesia. Sudah terbukti untuk menentukan kemajuan masyarakatnya. Selanjutnya adalah menurut Al-Musafiri, Utaya, dan Astina. Pengertian kearifan lokal menurut mereka yaitu peran untuk mengurangi dampak globalisasi dengan cara menanamkan nilai-nilai positif pada remaja. Penanaman nilai tersebut tidak didasarkan dengan nilai norma serta adat istiadat yang dimiliki oleh setiap daerah. Selanjutnya, pengertian kearifan lokal menurut Paulo Freire.
Pengertian kearifan lokal menurut Paulo Freire adalah pendidikan yang mengajarkan peserta didik untuk selalu konkret dengan apa yang mereka hadapi. Selanjutnya adalah menurut Rahyono. Kearifan lokal menurut Rahyono adalah kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat. Artinya, kearifan lokal di sini yang berhasil dari masyarakat tertentu melalui pengalaman mereka dan belum tentu dialami oleh masyarakat lain. Nah, itulah tadi pengertian dari tradisi dan kearifan lokal. Adapun pengertian tradisi ialah kata tradisi berasal dari bahasa Latin, yaitu traditio, yang artinya diteruskan atau kebiasaan. Dalam bahasa Inggris, kata tradisi berasal dari kata traditium. Menurut bahasa Inggris, tradisi adalah traditium, yang berarti sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Menurut KBBI, tradisi memiliki dua arti. Yang pertama adalah adat kebiasaan, turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat. Menurut KBBI, tradisi memiliki dua arti. Yang pertama adalah tradisi diartikan sebagai adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat. Arti yang kedua adalah penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling benar dan yang paling baik. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan penjelasan tentang tradisi Matepatelo Riwai Pelai sebagai kepercayaan warga desa Bongki Lengkese, Kecamatan Sinjai Timur. Dalam mata kuliah Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan, khusus untuk kelas 01. Tradisi Matepatelo Riwai Pelai sebagai kepercayaan warga desa Bongki Lengkese, Kecamatan Sinjai Timur adalah tradisi temurun-temurun yang dilaksanakan oleh warga sekitar yang masih mempercayai dan menghargai warisan leluhur secara turun-temurun yang masih dihargai sampai sekarang ini. Tradisi ini adalah tradisi yang sampai saat ini masih ada. Tempat pelaksanaan tradisi ini ada di daerah terpencil yang berada di daerah Sinjai Timur. Tradisi ini dilaksanakan oleh masyarakat yang mempercayai bahwa ketika mereka punya keinginan dan keinginan tersebut tercapai atau terkabulkan, mereka akan melakukan tradisi Matepatelo bersama dengan keluarga-keluarga mereka. Tradisi Matepatelo adalah tradisi yang dilestarikan sampai saat ini, yang bertujuan agar mereka dapat menjaga warisan leluhur atau nenek moyang mereka. Tradisi Matepatelo mempunyai tujuan, yaitu salah satunya adalah bergotong royong sesama keluarga untuk mempersiapkan makanan yang harus dibawa ke tempat tradisi tersebut. Diadakan dan dilakukan makan bersama untuk mempererat tali persaudaraan di antara keluarga-keluarga. Adapun rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan oleh kelompok 1 di Sinjai Timur, yaitu bagaimana proses tradisi Matepatelo dilakukan dan bagaimana makna serta fungsi yang dilakukannya tradisi Matepatelo ini. Nah, sebelum kita menuju ke pembahasan rumusan masalah, saya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang kami gunakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode etnografi dengan pendekatan emik
yaitu sudut pandang dari orang yang diteliti. Dalam pengambilan sampel penelitian, kami terjun langsung ke lokasi, yaitu di Desa Bongki-Lengkese, dan mewawancarai narasumber yang bernama Puan Bembang. Puan Bembang itu adalah penjaga tempat tersebut. Kita juga melakukan dokumentasi dan pengamatan secara langsung dalam kegiatan Mata Pantalo Riwai Pelai. Nah, beralih di dalam pembahasannya, Wai Pelai adalah permandian yang ada di Bongki-Lengkese. Kata Wai Pelai berasal dari bahasa Bugis, yang jika kita artikan, Wai berarti air, Pelai berarti panas, yang jika digabungkan berarti Wai Pelai, yang berarti air panas. Dikatakan Wai Pelai karena di tempat tersebut terdapat sumber mata air mendidih yang muncul ke permukaan. Sumber mata air panas yang ada di permandian Wai Pelai telah ditembok menyerupai sumur. Air dari sumur tersebut dialihkan menuju ke kolam renang atau tempat berendam bagi para pengunjung. Tempat permandian ini bersifat terbuka untuk umum. Hal ini berarti Wai Pelai dapat diakses dan dinikmati oleh siapapun. Tradisi Mata Pantolo dilaksanakan setiap hari, mengikuti pengunjung yang datang. Ketika kita ingin mengikuti tradisi ini, kita akan dipandu oleh Sandro. Dalam kasus ini, pengunjunglah yang membawa Sandro masing-masing untuk melakukan tradisi Mata Pantolo Riwai Pelai. Sandro dapat diartikan sebagai dukun atau orang pintar. Dalam tradisi Bugis, Sandro biasanya berfungsi sebagai orang yang menyembuhkan penyakit dan mendapatkan kepercayaan di dalam masyarakat. Adapun proses dalam Mata Pantolo Riwai Pelai adalah seseorang yang ingin melakukan proses ini harus menyediakan sesajen yang telah ditentukan di Riwai Pelai. Lalu Sandro akan melakukan ritual di hadapan sesajen-sesajen itu. Nah, setelah prosesnya selesai, Sandro dan orang yang telah melakukan ritual ini akan menuju sumur tempat ditaruhnya telur tersebut. Ada fakta lain yang ditemukan di lapangan, bahwa tidak hanya telur yang menjadi yang digunakan dalam tradisi ini, tetapi orang-orang bisa menggunakan barang dan makanan seperti nasi, bahkan rokok juga bisa digunakan dalam tradisi ini. Selanjutnya adalah setelah Sandro dan orang tersebut sampai ke lokasi Matepang, Sandro akan memanjatkan doa-doa atau keinginan di area sumur tersebut. Nah, setelah itu orang yang melakukan tradisi ini akan membacakan sesuatu kepada telur yang digenggamnya, dan telur tersebut akan ditepang atau dituang di dalam sumur tersebut. Di dalam tradisi ini biasanya dilakukan pukul 7.30 sampai jam 17.30 waktu setempat. Orang-orang yang melakukan tradisi ini karena adanya suatu hajat atau keinginan yang ingin dicapai. Yang ingin melakukan tradisi ini itu rata-rata mencapai 10 orang atau 10 pengunjung setiap harinya. Wai Pelai juga mempunyai fungsi sosial, karena bagi masyarakat di luar Bongki-Lengkese, permandian ini mempunyai daya tarik tersendiri sebagai objek wisata dan rekreasi. Tingginya intensitas pengunjung dari luar daerah atau luar desa yang datang ke tempat ini, di tempat Wai Pelai, telah membawa pengaruh tersendiri di dalam kehidupan masyarakat setempat. Seperti dalam pola pikir masyarakat, perilaku masyarakat, dan lain-lain sebagainya. Banyak hal yang dianggap baru oleh masyarakat sekitar yang dibawa oleh pengunjung, khususnya pemuda atau remaja. Mulai dari gaya rambut, berpakaian, bahasa, dan sebagainya.
kemudian diinternalisasi oleh masyarakat sekitar dan dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun sistem mata pencaharian di desa Bongkilengkese dulunya hanya dalam bertani. Sekarang mulai bervariasi dan kreatif dengan cara berjualan di areal Waipelai dengan rangka untuk mencari penghasilan tambahan. Selain itu, keseharian kehidupan masyarakat di desa Bongkilengkese telah merespon perkembangan teknologi dan kesadaran akan pentingnya pendidikan. Yang dulunya hanya sampai tingkat sekolah dasar, sekarang sudah banyak di antara mereka yang mampu menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang sarjana. Dari perkembangan itulah kemudian dunia lokal yang cenderung tradisional berkembang pada dunia global yang mengarah ke arah modern. Dan dengan segala konsekuensi, dunia lokal mengalami perubahan. Keberadaan Waipelai yang ada di desa Bongkilengkese membawa pengaruh yang cukup besar kepada masyarakatnya, khususnya di dalam sistem kepercayaan. Masyarakat di sekitar Waipelai menganut agama Islam. Agama Islam pada masyarakat di desa Bongkilengkese ini tidaklah sepenuhnya dijalankan sesuai syariat. Akan tetapi, Islam pada masyarakat di desa ini masih melekat kepercayaan yang bersifat dinamisme. Melekatnya dengan kuat kepercayaan tersebut tidak lepas dari Waipelai sebagai tempat nenek moyang masyarakat di desa Bongkilengkese yang melakukan ritual, dan kemudian fenomena masa lalu ini diwariskan secara turun-temurun sampai saat sekarang ini. Nah, di desa Bongkilengkese ini, Waipelai dipercaya adalah tempat nenek moyang atau roh bersemayam. Keberadaan Waipelai sebagai tempat yang mempunyai kekuatan baik untuk memiliki kekuatan, murah rezeki, enteng jodoh, dan lain sebagainya. Dikemukakan oleh Puang Bembang sebagai tempat penjaga tersebut bahwa maega tao wari kampongnya lau di Waipelai melo tolak bala nasaba mata peki ripangon roana Waipelai wat dinge rijagai maega wanena natiwi engka soko telo manu purai gere engka to biasa tiwi bembe sebagai syarat. Nah, kalau ditranslate atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu banyak penduduk di desa tersebut mendatangi Waipelai untuk meminta keselamatan karena mereka percaya bahwa penunggu di tempat tersebut bisa menjaga. Banyak macam bakwaannya seperti soko, telur, ayam yang telah dipotong. Ada juga yang membawa kambing sebagai syarat untuk memohon keselamatan. Hal ini dilakukan di tanggal 22 Maret. Wawancara ini dilakukan di tanggal 22 Maret. Oke, beralih pada pembahasan selanjutnya. Masih banyaknya penduduk Waipelai yang menganut kepercayaan dinamisme dan animisme, sehingga mendorong masyarakat tersebut untuk mengunjungi Waipelai, memohon untuk meminta keselamatan. Penduduk yang meminta keselamatan melakukan ritual tertentu dan memberikan berbagai macam persembahan sebagai syarat mutlak. Benar atau tidaknya kepercayaan ini tetapi telah menjadi fenomena yang sangat unik bagi masyarakat desa Bongkilengkese dari dulu hingga sekarang ini. Keyakinan telah melekat dengan kuat di dalam kehidupan masyarakat Bongkilengkese, sehingga keberadaan Waipelai ini masih lestari atau terjaga hingga saat ini.
Nah, itulah tadi yang bisa saya jelaskan tentang tradisi di Desa Bongkilengkese ini. Sebelum saya menutup video ini, saya akan memberikan kesimpulan. Kesimpulannya yaitu tradisi adalah konsep suatu kepercayaan atau perilaku yang diwariskan dari generasi ke generasi. Seringkali dalam penerapannya, tradisi adalah apa yang diyakini benar atau salah. Seperti halnya tradisi Matepan Telo di Bongkilengkese yang terletak di Wayepelai di Sinjai Timur, lebih kurang 9 km dari pusat kota Sinjai. Tepatnya berada di Dusun Pau yang berada di areal Bendungan Kampala. Wayepelai adalah nama perbandian yang ada di Desa Bongkilengkese. Kata Wayepelai adalah bahasa Bugis yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah air panas. Dikatakan Wayepelai karena tempat tersebut ada sumber mata air mendidih yang muncul ke permukaan. Tradisi ini dilaksanakan setiap hari mengikuti pengunjung yang datang. Ketika kita ingin mengikuti tradisi ini, kita akan dipandu oleh seorang sandro yang dibawa oleh pengunjung sendiri, atau sandronya dibawa masing-masing oleh pengunjung tersebut. Sandro itu berarti dukun atau orang pintar. Nah, itulah tadi penjelasan tentang penelitian yang kami lakukan yang berjudul Tradisi Matepan Telo Wayepelai sebagai kepercayaan warga Desa Bongkilengkese, Kecamatan Sinjai Timur. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.